Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan Tarigan dan Fuad, Muhammad Fuad. dan Patrick nggak ganti jersey dan ganti celana, itu aja. Ganti jersey kali gue. Yang kemarin gue pakai Bruno Fernandes, Cavani. Celana enggak ya? Celana Nah, ganti. lain ya? Semua warna gini, lo juga udah tahu. Beli celana. Ada lagian what for, man? What for? We lost. Kan Watford peringkat berapa kemarin? We lost. Kita peringkat 3. Watford. Oh, Watford. Gue baru mau kirain mau ngomongin itu tadi. Soalnya di Twitter gue lagi rame, ada yang ngoceh-ngoceh tentang 200 hari mimpin, terus akhirnya cuma posisi 2 nggak dapat piala apa-apa. Better than posisi 3 kalah FA katanya. Siapa yang bilang? Ada di Twitter. Sambar-sambar nyomongan gua aja, padahal gua lagi ngomongin makasih ya udah datang ke Nobar Poros, tiba-tiba ada aja nyambar. Itu juga aku baca tuh di reply-nya Poros, ada jadi nangis nggak norak amat sih orangnya, anjing. Apaan sih lu? Padahal kita di sini apa? Habis-habis orang di sini foto-foto, dengerin lagu Blackpink, nyanyi-nyanyi. Habis Gitu itu makan di Wiwit. Iya, nggak ada cerita nangis sedih apa MU nggak juara. Terima kasih ya, Mbak. Tuh, Minpor bukain pintunya. Karena pada dasarnya Thank you, Min. kalau kami beneran dari awal musim juga udah mengatakan target kita nggak ada. Nggak, gue sih bukan maksudnya jangan samakan gue sama lu. Kalau yang United tim yang lu dukung kalah lu nangis apa enggak, jangan. Gue bukan anak kemarin sore, enggak, sama bapak lu juga mungkin sama umur gue gitu. Iya kan, maksud gue itu lucu banget. Gue baca komen-komennya, jangan nangis apa yang di postingan kita Minpor. Mana akun fake semua? Iya, akun fix Wow. gitu lagi ya, baru muncul karena wah ada momen nih United kalah gitu. Kan di video yang itu yang di komen sama mereka sendiri, itu kan kita bilang kan, gue bilang kan tuh, lihat aja, ini nanti komennya paling banyak deh kalau kita kalah. Iya, yang episode terakhir gitu. Maksud gua, lucu banget gitu, maksudnya aduh jangan disamain deh gitu ya, beda kelas. Nah, lagian kalau mau komen nggak apa-apa, mau banter nggak apa-apa, Ya, nggak tapi apa-apa. pakai akun asli kali. Ayolah. Asli lah. Minimal akun asli gitu, lah. jelas gitu ya. Lucu banget, gue lucu. Kalah gue kemarin sih, ya udah ya kalah, biasanya udahlah gitu, Gak bola ada rasa sedih sama sekali kan? udah kalah. Kesel doang. Lawan Barcelona udah pernah kalah di final gitu ya. Kita nonton juga lebih rame lagi waktu itu kan. Nggak, Masih oh belum iya, ada 2000, Twitter iya, gitu. iya, Maksudnya iya, Twitter udah 2009. belum Udah lah, udah gimana ada. gitu. Belum ada bocil tuh. Gitu. Terus 2011 juga kalah. Dua kali berturut-turut kita final Iya, UCL. 9-11 kalah, be aja gitu. Nonton Liverpool juga dibantai 7-0 gitu. Biasa Santai aja. udah. Jadi Ujungnya selalu Wiwit kok. jangan samakan kami dengan kalian gitu, beda level gitu. Dan United itu fansnya rata-rata walaupun kalah apa ya mau bacot di sosmed ya bacot aja, karena emang Lah, kemarin kita di Wiwit aja ada yang fan City datang, Iya. bukannya kita apa-apa, gua samperin kan gua foto bareng sama dia. fan City nih, gue bilang Yoi. seneng lu ya, gue gituin doang Dia bilang oh gitu, gua Iya, samperin Bang, langsung. iya. Sini, foto lo sama gua. Gitu, iya bang, ya udah selesai gitu. Tapi dipukul kan? Patrick, kalau gue kan enggak gitu. Kan cuman akrab Itu doang. boleh dong, nachosnya taruh di sini gitu, Minpor. Tapi basically memang ya like it or not, kita juga harus akui. Bahkan kami sendiri di episode yang kemarin kan juga Nggak lah, mengatakan men. bahwa Manchester City persiapannya building that team udah berapa tahun? 3-4 tahun yang terakhir ini ya? Lebih lah. Lebih, hampir 6 tahun. Sementara ini musim pertamanya Ten Hag. So what, man? Bukan. It's okay. City itu dibangun dari pertama kali Sheikh Mansur beli. Ya. Itu dia udah tahu dia mau bikin klub ini akan seperti apa. Pride jelas. Juara, coba ganggu hegemoni United. Syukur-syukur lu bisa step up di Eropa. Ya, Itu pertama kali begitu Sheikh Mansur beli, dia langsung hire si Pep. Soriano, enggak lah. Belum. Soriano sama Siki. Iya. Itu kuncinya. Dari situ kan baru dia beli pertama siapa? Manuel Pellegrini ya kalau nggak salah ya. Iya. Mancini dulu ya. Bukan itu. Mancini kan bukannya si PM. Gua pertama masih ini. Iya, Mancini PM kan? Pokoknya Mancini terus Pellegrini gitu kan. Baru akhirnya jadi Iya. pemilik City tuh udah tahu gue mau bikin klub gue kayak apa. Dan dia invest bener. Masalah kemarin dia spend gede apa ya itu urusan dia lah.
And Lu punya duit, lu mau cari? they deserve the win sih kalau gue bilang kemarin. Dia Mau dibilang itu tendangan, gudongan hoki atau apa, man, kita nggak ready aja. They wanted it more, mereka kelihatan banget terniat untuk memenangkan itu. mereka niat untuk menang Ya. dan mainnya emang jauh dia lebih baik lah ya dari Jauh lebih United. baik. Tapi kalau gue juga ngeliat bahwa ya yang dikatakan Ten Hag juga benar. Lu kebobolan lawan City di 15 detik awal, lu nggak panik dan lu nggak dibombardir sampai banyak Yep. gol. Tadi kan sempat Yep. ketakutan, wah kelar nih, dihajar nih kita banyak Yep, gol. yep. Ternyata United sejelek-jelek United main, City tuh hampir nggak punya peluang berarti. Kalau mau dihitung shot on goalnya mereka aja, selain 2 gol itu Iya. juga from afar ya. Iya. Maksudnya build up mereka tuh gagal. Almost all the build up. Golnya Jadi bukan gol yang di set up kayak gayanya City biasanya gitu ya. Kayak ketika ya maaf, ketika melawan Madrid aja kan mereka betul-betul mengepung Madrid. Madrid kelihatan Haaland cuma punya satu jumping. peluang kok babak kedua, Iya, betul. yang ditepis De Gea pakai kaki. Betul. Udah And sisanya ya kayak waktu under Ole lu seri 0-0. ya. Cuman ya itu memang harus kita akuin juga bahwa kita di depan memang udah Oh, satu. udah nggak punya, ya. Rashford habis gas dan kita nggak bisa salahin Rashford juga di situ. He can't do it alone. Dari awal musim juga dari pertengahan musim juga Roy Keane udah bilang gitu, Paul Scholes juga bilang gitu. Marcus Rashford cannot carry this team alone. Ya. Ketika dimasukkan Weghorst juga he had a beautiful chance. Ya. Satu peluang bagus banget tapi he lost that juga. Jadi Martial lagi cedera. We were Nggak cedera juga nggak bisa diharapin lah kalau Martial. ya whatever it was, cuman maksudnya kan kita nggak punya opsi lain di situ dan Ya. bukannya kita mau bikin alasan tapi kita harus akui kelas kita di depan itu kalah jauh. Tapi overall ya City wanted more, udah itu aja kata-kata yang bisa kita City bilang. benar dari awal tuh yang dia beli kayak Aguero, Edin Dzeko, terus siapa lagi penyerang-penyerang dia? Gabriel Jesus, Ya termasuklah dulu Balotelli apa semua. Balotelli. pasti yang gokil. Coba Bernardo Silva, maksud gua ini kita cerita striker ya. Terus lu lihat striker siapa yang United beli? Nggak, RVP terakhir. RVP terakhir. No. Pasca Sir Alex gue cerita. Oh iya kan. Hah? Zlatan, Lihat Zlatan Zlatan umur Cavani, berapa? iya. Cedera, Iya. turun. Zlatan, Cavani, Cavani udah tua. Tua. Bagus. Cristiano Tahu- Ronaldo. Ronaldo. Jadi maksud gua ini kenapa gua bilang City itu tahu dia mau bikin apa, ownernya terutama ya dia benar-benar ngelakuin. Gua mau ini nih. Gua tahu target gua apa. Ya, pertama pasti musik United nih sebagai tetangga. Ya. Kemudian ya gue mau dominan di Inggris. Ya. Kemudian gue mau di Eropa kan gitu. Jadi Itu tinggal yang belum tercapai sama iya, mereka. maksud gua United kita cerita striker aja. Jadi lu lihat siapa striker bagus yang United beli setelah Sir Alex. Oke, Zlatan bagus, tapi dia masuk di umur berapa? Ya. Kemudian cedera. Ya, Oke, setengah Cavani- musim dia Cavani bisa bagus. dibilang nggak promo, habis itu terminate kan, pokoknya Iya. dia cabut. Cavani oke bagus, di umur berapa Cavani datang? Ya. Ronaldo bagus sebelumnya, jaminan gol, bahkan musim pertama juga Musim jadi pertamanya raja 20 gol. gol. Kemudian toksik. Lu beli itu beli Ya, karena Balotelli, memang- beli Zeko, Ya, beli kayak kata lu, muda-muda. kalau Schick kan si Mansur kan jelas nih, gua pengen untuk target gua Jangka ini panjang, jangka iya, pendek gue ini, gitu. jangka panjang gue ini udah jelas. Kalau kita kan di zaman kita itu ya jualan kaosnya semua ini kan, Zlatan jualan kaos, Pogba jualan kaos, Cavani jualan kaos, Cristiano Ronaldo jangan tanya lagi pasti jualan kaos kan gitu. Kemudian lu cek gelandang yang City beli. Ya, Bernardo Silva. David Silva. David Silva dia Silva. beli ya. Iya. Yaya Toure. Yaya Yaya Toure. Toure, Fernandinho. Sempat Dapat malah Kevin De kayak Bruyne. Yaya Toure dan Kolo Toure lagi ya di satu tim. Dapat Kevin De Bruyne. Kemudian dapat Gundogan, Gendongan. Rodri. United lu sebut siapa gelandang United beli bagus? Bruno doang yang Pogba lu bilang bagus, lu lihat kayak apa? Ya sekarang udah lumayan lah, udah ada Casemiro. Iya nggak maksud gua kan Ya. ini kan kita bukan cerita sekarang, Iya, Pet. Lu iya. ngerti nggak? Ini Dalam jangka panjangnya itu memang kalau dibandingkan dia kita udah nggak tahu dia mau terfokus beli ya. apa gitu loh. Kita baru musim ini baru United yang memfokuskan. ada spendnya gede untuk main-main yang gak jelas. Iya. Dalam arti apa? Bukan valuasinya over. Maguire over valuation, Iya. ya. Puan Mata Tuan Mata, detik terakhir itu pembelian. Fred, Lindelof. Itu maksud gue yang Fred 17 ya waktu itu ya. lebih gila loh. Fred mah lebih 55. Yang 30 tuh Lindelof. 30-an singkat gua. Iya. Lindelof 40. Nah, 40. Jadi maksud gua harusnya itu yang dilihat gitu loh. City ini benar-benar tahu gua mau juara, gua mau dominan.
Awal-awal emang Swan City kan gede Banget ya. Banget. banget. Sekarang mereka cuma tinggal Pep tambal-tambal nyari yang kiper aja kurang. berapa kali coba? Buang Johan. Kalau dia Bravo nggak sih, jet dia beli Ederson. Back terutama berapa kali? Verlan siapa? Bernard Mendy apa siapa lah itu Iya. yang ada kasus. Mangala. Elique Mangala, terus si siapa? Ellis juga tuh gua. Yang orang Argentina, gue lupa. Jamie Ellis. Bukan Demi Kelly, satu lagi. Otamendi. 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 Wah, capek itu bongkar pasang di belakang. Ini baru sekarang ini dengan Stones sama ini aja baru mulai agak Dapat ringan. gitu. Jadi maksud gua City spend gede, tapi akhirnya belakangan karena dia udah punya pemain-pemain yang bagus, ya udah ngapain lagi gue Ya jor-joran. makanya sekarang expenditure-nya juga Dapat udah tinggal Haaland aja nambal-nambal jackpot aja. loh, itu murah. Oh iya, itu jelas. Gue rasa kalau United kemarin Haaland tuh pasti di atas itu harganya. Makanya gue bilang nih kalau misalnya United mau bayar 70 untuk Mason Mount emang tolol aja, emang udah Glazer sini. Gue sih udah di kepala gue emang ini orang udah gak ketolong. Ya mungkin kayak tadi gue habis ngebahas sama teman gue Iqbal, fans Liverpool. Dia bilang gini, ya mungkin sama nih bang, kan owner Liverpool kan juga Amerika. Ini dua orang Amerika ini cuma cek ombak aja, Pet. Cuma mau tahu valuasi Lah, bro, timnya udah di berapa. sebenarnya udah ada contoh paling gampang yang menggambarkan orang Amerika itu yang nggak ngerti bola turun ke Premier League akhirnya menghancurkan. No, Chelsea musim Chelsea, ini. ya. Jor-joran beli ini semua, beli itu semua. Gua nggak ngerti lu mau beli itu semua untuk apa gitu loh. Men, kalau yang sekarang bukan contoh dong. Ini kan udah duluan di Iya, enggak maksudnya gitu loh. omongan temen lu bahwa ya memang kenyataannya begitu. Yang Amerika ini datang nggak ngerti harga dan merusak pasar. Pet, ngerti nggak omongan orang coba? Apa tuh? Overvaluation. Iya, Cek ombak, iya. ada hubungan sama dia datang terus ngerusak. Enggak, ini yang dibicarakan Ya kan sekarang. overvaluation-nya itu kan akhirnya merusak pasaran kan. Terus lanjut Nanti cerita. orang tahu kebodoh jadinya, betul. Cerita terus. Ini kan yang mau dibilang adalah, mau disampaikan adalah Ah, dia mau cek misalnya ini lo mau jual mobil nih, sebenarnya lo nggak niat jual mobil lo, Ah. lo taruh aja iklannya, deng, ditawar nih sama Minpor, Oh. mobil lo 70, karena lo nggak tahu sebenarnya mobil gue ini pantas gue hargain berapa, itu namanya valuasi. Tapi Gila. masalahnya kalau di MU kan nggak cuma dicek doang kan, akhirnya dibeli. Siapa yang beli MU sih? Bukan, maksudnya kayak Glazer, mereka mau cek nih, kayak Maguire, dicek, akhirnya Man dibeli. Club, anjing, bodoh banget, sebel gue jadinya. Apaan? Klub, nilai klub kan gue. Oh, untuk penjualan klub, gue kira-kiranya mau pemain. Terus. Gimana ya orang emosi ya, orang udah nahan-nahan sabar dari tadi ketemu partner kayak begini. Kan tadi udah dibilang valuasi nilai klubnya nih, cek ombak, udah disamakan dengan mobil. Kau mau jual mobil nih, BMW kau misalnya mau kau jual, cuma kau nggak tahu nih berapa ya pantas harga BMW gua. Oh, untuk penjualannya klub ini sekarang ini. Gua lagi ngomongin pemain. Terus Lah, lanjut. kan tadi gue udah bilang, gue lagi ngobrol sama temen gue fans Liverpool. Dia bilang, bang, sama nih bang, kayaknya nih pemilik MU sama pemilik Liverpool kan sama orang Amerika. Kan katanya mereka mau jual klub, Oke, tapi nggak niat. oke, Jadi cuma cek ombak aja, cek ombak. Lu lempar nih ke market, deng, berapa sih harganya Ya, handphone ya, ini? ya, ya. Oh, ada yang nawar 1.000, ada yang nawar 1.200, ada yang nawar 1.500. Nggak mau gue jual. Iya, iya. Ada lagi yang nawar 1.200. Oh, berarti kayaknya emang harganya di 1.200 Iya, gitu loh. iya, iya, iya. United udah sampai 4 penawaran, kan nggak putus. Iya. Jangan-jangan Cuma ngecek doang. iya, dia mau tahu sebenarnya valuasi sekarang. Ini kan kita baru Iya, selesai iya, pandemi. iya. Nilai orang masih Nilai bisa klub ini dapat berapa beli. sih sekarang bisa gua ambil sebenarnya? Sebel nggak sih lu dari tadi gue yang udah sabar, gue baik gitu loh. Makan. Ampun deh, gue bener. Jadi ya dalam kata lain lu maksud lu si Glazer nggak bakal jual nih? Kayaknya mau cek ombak dulu. Maksud gue Pet janji cuma 2 kali penawaran, ujuk-ujuk Tiga. nambung 3, Iya. 3 udah sekarang keempat Iya. dan belum ada keputusan. Kalau dari yang berita yang tadi pagi masuk, Hah. yang sekarang ini yang jadi pembahasan Reds di sana, Nah, mereka justru sekarang ini jadi yang tadinya mendukung Radcliffe untuk ngambil MU, jadi udah pada nggak mau mendukung Radcliffe. Karena udah ketahuan nih bahwa rencananya kalau memang betul bocoran ini, Radcliffe akan mendingan mengambilnya lu itu injak ini deh, goyang-goyang. mengambil ini dengan catatan dia cuma ngambil 51% saham. Ya. Yang 49-nya lagi 6 orang. 6 orang anaknya ini. Anak Glazer. Dan kalau ini memang benar terjadi kayak gitu, gua all out untuk Qatari. Men, ini sama aja lu melihara dia lagi. Dan bener sih caranya Glazer ini secara bisnis bener. Lu kasih 51%, nanti di kedepannya ya kayak kata lu tadi,
valuasi Manchester United naik lagi, baru dipaksa untuk jual lagi. Enggak, pada saat lu tidak melepas nilai saham lu di situ, lu masih punya nih saham lu di situ. Iya. Pada saat nanti nilai United kembali naik. Karena mungkin ekonomi dunia stabil, prestasi ada, otomatis nilai saham lu tuh akan bertambah. Macam kau nabung, bunganya naik gitu loh. Jadi dia Itu, nyari poin-poin daripada sahamnya itu lagi. Daripada sekarang gue lepas, gue kasar cuma dapat 4 miliar, 4 billion misalnya, 6 kan terakhir. 6 terakhir. 6 nih gue dapat cuma 6. Tapi kalau gue mempertahankan saham gue di situ, saham gue ada misalnya let's say kan tadi 20% yang gue tahu gitu. 20% saham gue di situ. Kalau nanti 5 tahun lagi tiba-tiba nilai United ini naik menjadi 15 gitu loh, atau naik jadi 20, gue dapat 4 miliar. Iya, plus Dan dia masih nggak perlu bisa bertambah. Iya, plus dia nggak perlu dengar semua resikonya lagi karena dia udah bukan pemilik utamanya lagi. Lu bukan decision maker Iya. segala macem gitu. Makanya gue bilang itu deh, gue bahas sama si Iqbal. Iya benar, kayaknya dia cuma cek ombak, dia cuma mau tahu value-nya klub ini berapa sih sekarang di kondisi dunia yang baru habis pandemi, beberapa terkena resesi, duit susah segala macam. Tapi itu betul-betul main api dia, men. Kalau dia cuma emang gitu. ini orang main api Udah kan, itu bener-bener tadi yang main bikin api. kenapa gue jadi emosi, kenapa gue jadi sebel, terus lu yang pemain, Orang kita masih ngebahas pemain. Lu udah loncat aja ke klub. Cuman ya maksudnya kalau misalnya pun kayak gitu, Qatari nggak akan mungkin tinggal diem dong. Mereka udah masukkan bidding dan ini kan udah kepada pihak ketiga kan. Tiba-tiba dia muak. Ya kalau kecuali dia narik biddingan ya. Ya iyalah, pride-nya gede men. Orang-orang Ya Timur sih. Tengah, wah anjing, gue mau kasih duit gede lu nggak mau, ya udah gue cabut, mau apa lu? Dia nggak ditanya juga nih di ntar lu masuk, lu mati ditanya nukar nangkir, Qatari kenapa lu nggak jadi beli United kemarin? Nggak tanya malaikat, yakin gua. Apalagi dia orang Islam. Gua tahu nih kalau gua mati, kata si Sheikh Jasim yang ditanya manrob buka gitu. Bukan ditanya kenapa nggak lu tambah jadi 7,5 miliar? Enggak. Gitu loh, jadi kita nggak pernah tahu itu, Pet. Ada aja tuh kemungkinan, there's always a Ya sih. possibility. There's always a possibility. Cuman kalau kayak gitu kan berarti kalau yang dapat dari berita tadi sama omongan lu ini, ya there's this big possibility Ratcliffe yang akan menjadi owner dengan ya bonekanya Glazer jadinya. Boneka sih gua nggak tahu juga ya, karena bagi gua gini, sebenarnya ini perspektif gua ya. Kalau emang jadi sekarang ini, lu kepengen Glazers cabut karena tidak becus ngurus klub. Oke? Iya. Selesai dong di situ urusannya. Concern lu tadi adalah kalau misalnya dibeli Ratcliffe, Glazers punya saham di situ. Oke. Ya, oke. Tapi dia jadi pembuat keputusan nggak? Enggak. Enggak dong. Enggak. So, nggak masalah dong harusnya. Karena kan keputusan di Ratcliffe. Untuk saat ini. Gua untuk saat ini. Sekarang gini, kalau yang aku baca tadi ya, bukan 20% yang kita bicarakan. Iya, 49%. Tetap ini mayoritas kan. di siapa? Mayoritas di Ratcliffe. Berarti keputusan di siapa? Di Ratcliffe Iya udah. untuk saat ini. Kok untuk saat ini? Karena kalau gini, kalau yang tadi yang gue bilang itu, yang di Talksport juga membahas tadi yang gue tonton itu, dengan iringan waktu 2-3 tahun yang tadi itu, misalnya nih mereka untuk memforsis pembelian kepada Ratcliffe itu bisa aja terjadi. Oh kan? iya, tapi balik itu yang balik lagi nanti kepada Kalau anak-anaknya Ratcliffe mau Glazer. jual? Kalau Ratcliffe nggak mau jual, berarti Ratcliffe yang tanggung. Nah, kita nggak usah bicara kemungkinan No, itu tadi itu yang kita bahas ini tadi yang poin yang diangkat itu kenapa ada kemungkinan Glazer bisa beli kembali lagi nanti. Kan utang masih berjalan nih. Ada kemungkinan. Stop sampai di situ. Iya. Kalau gua ngeliat sekarang, yang gua tanya, kenapa Mens mau Glazer cabut dari United? Ya karena nggak becus aja. Karena muak dengan Glazer Iya. sebagai orang yang punya dan tidak mengurus klub. Iya. Stop sampai situ. Clear? Pada saat itu dibeli sama Ratcliffe, dia punya saham mayoritas. Ya, Decision maker di siapa? di Ratcliffe. Di Ratcliffe. Kalau ternyata dia becus ngurus klub, diam kan lu mimpor? There's no problem. Nah makanya, jadi bagi gua sekarang, gua nggak peduli karena kan dari dulu yang dituntut fans itu apa? Glazers out. Glazers out dan utang-utang beres. Iya. Itu yang paling utama. Glazers out dan utang-utang Iya. beres. Nah, Tapi- hutang ini kan nggak akan beres. Betul, hutang nggak beres. Tapi Glazers quote unquote out dong. Out. Karena even though dia masih di klub, tapi dia tidak punya hak suara. Ya justru itu yang ditakutin Ditakutin sama fans adalah Karena nanti lu sekarang bisa udah buyback saham lo. satu buyback. Tapi yang ibaratnya kayak gini.
dia betul-betul cuci tangan nih dengan Betul. tidak membayar utang-utangnya itu. Betul. Itu yang akan dibebankan ke Radcliffe. Ya. Itu yang sekarang ini bilang Radcliffe ini pebisnis atau bodoh. Betul. Karena begitu lu jangan injek ini lagi, Oncom. karena begitu lu udah beli dengan utang masih ada di situ, Ya. mau nggak mau lu pasti mengeluarkan biaya lebih. Dan kalau lu nggak memperbaiki fasilitas membayar utang itu, Ya. fans akan go against you juga kan gitu. Betul. Cuma kan ini kan kita cuma kalau gua ngelihatnya, lu kan muak dengan Glazers karena tidak becus ngurus klub. Ya. Sehingga lu inginkan dia keluar. Sorry. Benar kan? Di Ya, situ kan? Anywhere you, Any- kalau dari sisi lu kan berarti gimana caranya yang penting Glazers sudah nggak ada lagi di dalam kan? Bukan fans. Kalau gua sekarang lihatnya, sekarang kalaupun lu nggak keluar, kalau lu nggak dominan, udah gua bodo amat aja deh. Yang penting gua punya owner baru, mudah-mudahan lo ya, dia becus ngurus klub, masalah utang segala macam. Ini klub paling menguntungkan di dunia. Iya memang. Sekarang sebenarnya mungkin Utang United bisa dicicil kalau dividen tidak diambil. Nah iya. Benar dong? Betul, itu benar. Iya kan? Itu Jadi benar. ini cuma perspektif gitu, bukan berarti gua juga dukung Radcliffe mati-matian. Enggak, gua nggak peduli sekarang mau siapapun. Ya. Yang penting gua mau Udah nggak ada Glazer, either cabut Glazers tangannya lagi. out atau kalaupun dia masih ada, dia tidak bisa menentukan kebijakan klub. Ya. Atau bocor nih, gua nggak perlu tanya lu Glazer, gua benerin Radcliffe. Iya betul. Misalnya. Kalau itu oke. Iya Kalau kan? itu oke. Fasilitas latihan nih gue benerin, Radcliffe. Gue keluar, even musim gue ngutang, kan pasti dia punya projection. Musim ini proyeksi income United sekian. Ya Dari kalau mana? dia ngambil dari dividen untuk memperbaiki itu juga nggak masalah sih Itu dia sebenarnya. maksud gua kan. Maksud gua kan sekarang orang jadi ngelihatnya, wah lu udah beli ngutang gini. Pebisnis kan lu tahu sendiri, Pak. Ya. Gitu. Kalau itu sih gua Iya juga kan? gua Nah, stand berarti by the clear business dong side. di situ. Kalau misalnya Iya. ada orang yang bilang, lo kalau Radcliffe yang ngambil dengan utang juga ya apa bedanya dengan Glazer? Ya, Rata-rata emang juga semua itu pebisnis semua. juga gitu caranya. Nah, kecuali mungkin Roman atau The thing is, gimana caranya lu menggunakan uang itu untuk sebaik-baiknya kepentingan klub, Iya, lu bukan cicil untuk kepentingan utang. lu Karena pribadi. kan gini, kayak lu ngutang buat bangun pabrik, lu nggak punya duit, lu Karena ngutang kan buat bangun pabrik. salah Tapi dari Iya, betul. income yang lu dapat dari pabrik itu lu cicil Betul. utang lu. Ya kalau itu memang udah sisi bisnis Emang kan. bisnis That begitu. is how business works. Iya, that's how Cuman business yang work, gitu loh. orang bala nggak suka lihat Glazers ini, orang lupa kalau bahwa Glazers itu punya Buccaneers di Amerika. Iya. Dana keuntungan dari Manchester United Dipindahin dialihkan ke sana. Makanya Buccaneers jadi juara. Nah, makanya kan balik gue bilang, yang fans mau apa? Glazers Iya, out. Glazers out. Kenapa Glazers out? Kenapa? Ya, karena tidak becus tidak becus mengurus mengurus klub. klub. Nah. That's it. Selesai di situ nih kita. Oke, makanya gue bilang tadi, kalau misalnya memang Radcliffe 51%, dia dominan. Semua kebijakan United di tangan Radcliffe. 49% nih di Glazers. Kan ntar dia punya ini, dia bisa buyback segala macam lah, Pak. Nanti itu ceritanya. Benar nggak? Itu kalau gua. Kalau gua sekarang, oke dia nggak bisa out, at least dia tidak menentukan kebijakan klub ini. Titik. Kalau gua udah itu aja. Iya sih. Iya dong. In that sense ya oke. Iya kan? Itu apa ya? Simple sense aja udah gitu. Cuman ya the better option ya kalau Oh menurut iya, aku ya udah jelas better Qatari. option Qatari gitu loh. Karena you take 100%, lu perbaiki Take it fasilitas, all, lu beresin utang. semua, happy. Selesai, iya. Tapi we're not living in the Iya, ideal world, man. it's a big impossible karena Glazer juga sebagai ya balik lagi sebagai seorang pebisnis, gua tahu ini cash cow gua nggak bakal miliar, udah selesai. Tapi Iya, kalau gua nggak masih bakal fokus lepaskan. di situ, Iya, gua masih punya 2 duit tahun, yang bisa 3 masuk. tahun naik, nilai saham lu naik Iya, lagi, iya. konsisten masuk Champions Dari sisi League. bisnis memang itu yang Iya, paling benar. mungkin lu ada juara Liga, mungkin Iya, lu ada iya. juara FA Cup, mungkin lu masuk semifinal Champions League, duit lu akan nambah terus. Iya, iya. Gua nilai, gua appraise nih, gua nilai dalam 4 tahun duit gua bisa jadi 8M. Ya. Kalau gue punya sekian persen saham di sini, gitu loh. Ini yang balik ke awal kenapa gue gedek. Itu tadi, kayaknya dia cuma tes market sama kayak FSG. Gak niat, cuma ya kayak kode FSG udah jelas mengatakan nggak jadi jual kan? Ya itu dia, cuma kan sempat kan ada, Iya. dengungnya mau jual gitu. Ini makanya dia, gue taruh ini handphone nih, gue mau jual nih. Pet lu mau berapa? 1,2. Tiba-tiba Minpor bilang, bang, gua 1,3. Tiba-tiba ada lagi, gua satu lah gue beliin. Ya, kalau udah selama tiba-tiba ada datang lagi 1,3 deh, ada datang lagi 1,350. Ya kan gua ambil rata-rata. Oh berarti nilai handphone gua kalau gua jual 1,3. Ya. That's it. Sorry gua Ya. nggak jadi jual. Lu mau bilang apa? Selama dia, ya itu dia, selama dia melakukan penjualan mau itu ke Radcliffe sekalipun, Ya. gua rasa fans juga mungkin nggak terima di awal, tapi akhirnya ya udah yang penting ya Iya. kurang lebih kayak lu mungkin pola pemikirannya nanti. Tapi kalau betul-betul dia nggak jadi jual, Wat, gue jamin pasti dia mau besar-besaran. Itu dia maksud gua. Kemarin kan kita udah bahas.
kau udah ngasih stand, kau udah kasih pemikiran bahwa kenapa tahun lalu tidak jadi demo? Karena ada Ronaldo. Ya. Nggak bisa kosong full, orang mau nonton Ronaldo. Itu jahatnya Glazer. Gue beli pemain-pemain yang bisa nutupin mulut lu untuk sementara. Ada beli Casemiro. Iya, Lu jangan lupa lo, Casemiro itu didatangkan saat mau demo yang 7 menit. iya. Dan akhirnya kena batunya nih, ternyata Casemiro perform. Iya. Mati lu. Iya. Gitu loh. Tapi satu sisi dia ngerasa bahwa ya benar dong, gua mau nih keluarin duit gitu loh. Iya, Kan iya. lumayan, Casemiro berapa impor? 40 ya? 60. 60 kan? Dengan gaji Iya. terbesar. Gaji juga tinggi gitu. Jadi maksud gua kalau kita balik ke awal, gua ngerasa benar nih, gua sepakat sama si Iqbal tuh fans Liverpool, teman gua, teman baik. Enak kalau orang bisa ngobrol santai, nggak perlu yang belagu-belagu walaupun lu fans rival. Beda gitu rival ya. juga Iya, bukan? biasa aja sama kita mah. Nah, ini sebenarnya kita banyak loh teman-teman kita yang Banyak beda banget. Nah, ini kan klub. katro-katro ini aja. Makanya enggak, kita ngerti kok. Lu lagi di Lu masa-masa lu butuh validasi nih. Iya, tim lu jago. nah itu masa-masanya memang ada itu. Go ahead. Kita juga pernah kok yang masa-masa Wah, United cuma kita like nggak that. nyerang fans-fans lain, men. Ya, maybe I'm a little bit like that. Cuman maksudnya ada masanya ketika lu sadar bahwa lu mau ngapain juga Manchester United will go on, Chelsea akan go on, Iya. and they don't even care about you gitu loh. Iya. Jadi gimana cara lu mendukung from afar aja sebenarnya. Jadi daripada lu ribut-ribut, akhirnya lu nggak punya nama. And for your information, justru kayak kita punya teman-teman ini yang sekarang ini lagi top of their tier semuanya. Justru karena mereka nggak songong, makanya kita bisa bersahabat. Iya. Kalau lu songong, Jadi balik lagi tadi ya, kalau gua ngerasa emang Glazer nih brengseknya kayak gitu sih. Iya. Gua takut, maksudnya gua ada kekhawatiran gue emang nggak jadi jual sih, sampai cuma mau tahu valuasinya doang gitu loh. itu benar-benar nekat dan cari mati sih. Gila. Orang Tapi bener-bener. gini, tiba-tiba nih mau transfer, dia datangin nih Harry Kane segala macam tuh mulut. Itu juga jeleknya kita sebagai fans. Waktu Casemiro datang dia perform, Udah nggak jadi lu demo. nggak ada pada lagi ngelanjutin demo kan. Ya. Apalagi ketika Erik ten Hag berhasil bawakan Carabao, kita juga mulai lagi perjuangan. Mendadak, ya lupa sih nggak, karena kan kayak Stratford End tetap mengibarkan Glazers out. Cuman the majority lupa bahwa Makanya tadi gue bilang, kalau Radcliffe beli, walaupun Glazer tidak fully out, ya ini tapi kalau kebijakan-kebijakan dia tuh benar-benar mendukung klub dan menyenangkan fans, udah gak ingat itu orang. ya sih. Dan balik lagi hutang, ya udah ntar gue bayar. Asal kalau sekarang kan juga orang makin marah kan karena emang Glazer ngambil dividen di saat klub lu banyak hutang gitu Ya, loh. tapi itu dia poin yang tadi menurut gua yang paling benar dari pembicaraan di talk medianya tadi. Ya, Ini Radcliffe ini kan seorang pebisnis nih. ya, He should have projected ini sebenarnya. iya. Bahwa lu akan kena di masalah utang ini. Ya. Karena mau gimana pun, kalau misalnya lu ambil dividen untuk nutupin utang, it's better than what Glazers is doing. Tapi tetap aja lu akan menimbun utang sebenarnya. Nggak ada keuntungan lah buat Man United untuk perkembangannya. Kalau lu pakai itu untuk memperbaiki fasilitas, belum tentu lu bisa untuk menutupin utang. Dan itu first year to second year mungkin nggak akan ada fans yang akan berisik tentang itu. Tapi the third year, lu akan kena juga seperti Ya, Glazer. itu dia, itu yang maksud gua di tahun kedua ketiga kita nggak tahu. Sementara kalau Glazer kan dari tahun pertama kan dari tentang sebenarnya. Dari sebelum mereka masuk malah. Belum mau beli Cuman kan? ya waktu itu kan juga Leicester of Evil, Sky Sport atau Glazers kan gitu. Jadi ini adalah contoh kedua. There's no such thing as Masa Leicester Evil. dia nyuri kesempatan. nggak ada. Once evil, always an evil. Ya? Sudah. No matter how less you are as an evil, you're still an evil. Ya? Lu mau bilang gue cuma nyuri satu permen, tetap aja dicatat nih sama Malaikat. Rakib. Si Patrick, enggak, kok nggak Islam, sorry bukan. Si Fuad, kok nggak ada malaikat di sini kalau buat. Si Fuad nyuri permen sugus 2. Anjing sama bus ketahuan. Kalau dicatat sama Rakib, di kiri kan kejahatan, sorry Atib yang ingat, Rakib dan Atib kan gitu. Catat sama Atib. Si Di Kristen Fuad juga ada. Lu kan nonton Donald Bebek. Ada yang Donald Bebek pakai malaikat, yang satu lagi jadi setan. jadi setan tuh. Cuma tapi kan gak ada nama. Kalau di Islam kan jelas Rakib, Atib. Jadi terus besoknya si Fuad nyuri semangka 3. Banyak juga lu nyuri ya. Lebih banyak kan semangkanya kan dan lebih gede gitu. Tapi tetap aja dicatat lu nyuri. So gak usah lu percaya dengan namanya Leicester Evil. Ya makanya jatuhnya kan kayak kemarin Sky waktu sebelum Sky sebesar ini ya, Ya. Murdoch
Rupert Murdoch waktu itu mau ngambil ditentang sama masa ya. apalah gitu. Stratford End, baik itu dengan Army, semuanya menentang United Army. Red Army, Red. Ari lah. Alah gila, Ari Lasso. 2 episode loh Ari. dia. Maksud gua Ari Lasso. Nah, jadi jatuhnya ya mungkin ya andai kata Rupert membawa juga kita nggak tahu kayak mana MU sekarang ini ya. Tapi we've seen what Glazers has done. Dan ini lebih parah lagi, minimal Rupert dulu punya modal. Ya. Ini nggak punya modal ngambil dengan utang. Jadi kalau misalnya kan dari awal juga gue pengennya Radcliffe yang ngambil kan. Ya. Cuman kalau misalnya kayak gini gambarannya itu kurang lebih sama dengan apa yang terjadi dengan Glazer pas waktu mau ngambil alih. Takutan lo akan Radcliffe. Balik lagi lu punya modal tapi lu mengutang lagi jatuhnya, dan ini akan membebankan utang baru kepada MU gitu loh. Itu yang gua paling takutin. Makanya mungkin ya itu balik lagi, the easiest way out ya sebenarnya itu, cuman ya it's not a perfect world. Glazers juga nggak bego. Gua nggak mau ngambil dia prinsipnya kayak Chinese man. Gua mendingan nggak jual mahal tapi terus menerus kan gitu. Gua nggak mau jual semua secara keseluruhan, yang penting gua masih tetap dapat saham per tahunnya masuk ke income gua. Sementara kalau gua ambil yang dari Qatari sebesar, katakanlah Qatari mau menaikkan ke 8M, 8B, selesai. Iya. Tapi dari no more income masuk, ya udah nggak ada lagi. Sementara ini dia udah tahu ini cash cow gitu loh. Jadi gini, misalnya dia beli pakai utang, gitu ya. Tapi kemudian dia gunakan utang itu untuk membangun United menjadi klub yang kembali disegani. That's okay. Otomatis kan duit masuk, otomatis kan terbayar itu utang. Yeah, that's okay. Gimana? No, that's Itu, okay. itu dia. Dan udah banyak klub yang melakukan itu. Itu dia maksud gua. Jadi gua mau Qatari kek, mau Radcliffe kek, nanti gua udah nggak peduli. Yang gua mau sekarang adalah kalaupun Glazer nggak bisa out, at least dia bukan pengambil keputusan terhadap klub ini lagi. Titik. The thing is, Radcliffe ada satu contoh yang sudah gagal. Oh, ya. Eliosnya dengan Nice, OGC Nice. Itu yang gue takutin. Lu bayangkan kalau misalnya Radcliffe gagal dengan MU, walaupun nggak mungkin seperti OGC Nice ya, karena OGC Nice dia nggak punya kekuatan market power seperti Manchester United. Ya. Cuman that's the thing I'm worried about gitu loh. Ketika lu nggak becus menjaga klub ini, masih ada Glazer di belakang lu merongrong lu, this club is going to go down. Ketakutan kita udah. Jadi kalau gua I wouldn't say, I'm not going to say lesser evil, enggak. Kalau gue ya udah terima aja. Kalau yang penting sama gue Kalau sekarang. ini sih bukan lesser evil. Yang satu lagi nggak evil sama sekali. Qatari udah jelas, it's a good choice. Nah, kalau gue yang penting sekarang adalah lu nggak bisa keluar nih, atau lu nggak mau keluar nih, terserah deh. Cuma paling nggak lu tidak menjadi pengambil keputusan terhadap klub ini lagi. Kasarnya ini atap Old Trafford bocor, direktur operasional yang kata, atap bocor benerin dong Radcliffe. Yeah. Oke, ini ada duit nih, lu benerin. Yeah. Gitu loh. Fasilitas latihan kolam renangnya udah bapuk nih, lu benerin dong, benerin gitu loh. Udah. Agak menyedihkan juga sih yang interview Ronaldo yang mengatakan bahwa itu masih sama persis. Sama, udah berat Dia 13, udah 14, berapa musim di Madrid, berapa musim di Juve, dia balik masih sama persis dengan waktu dia That's how business work, dari utang lu cari ini gini. Tapi kalau itu ya, itu memang if you're a businessman, you know modal lu itu selalu pasti ngambilnya dari utang dulu. Utang lah, karena nggak mungkin lu pakai duit. Kecuali lu lahir kaya aja juga lu pasti ngambil utang dulu sih. Men, gue pernah menjadi seorang valuer, appraisal, gue penilai aset. Gue pernah menilai aset salah seorang sekarang jadi pejabat di Indonesia, menteri, kaya. Itu dia ngutang ke sebuah bank untuk membiayain bisnisnya dia. Itu wajar. Ideal, biasa itu. Gue nilai asetnya. Yang nggak biasa itu kan yang dilakukan Glazers. Ketika lu masih punya utang, tapi lu masih ngambil dividen untuk kepentingan lu. Makanya orang muak, sama lu nggak bener. Dan sebenarnya dia juga nggak untuk dia sih. Dia nggak pakainya untuk bukan Nice karena dia tahu di Amerika itu bisa menghasilkan uang lagi buat dia. Iya gitu. Jadi maksudkan, balik lagi ke City tadi. Kalau kita cerita final, memang City sangat dominan, mainnya enak memang gitu ya. United megap-megap itu, ngejarnya segala macem gitu kan. Ya karena emang klub ini emang udah dibangun dari 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ini udah dibangun klub ini gitu. Once si Mansur masuk, dia tuh mau bikin apa segala macem gitu. The quality is shown lah. Bahkan di zaman Sir Alex saja kan kita pernah dibantai 6-1. 6-1 di kandang lagi kan gitu. Maksud gua final kemarin itu, tapi gue juga setuju dengan si Ten Hag bilang bahwa
kami adalah klub yang bisa ngelawan balik. Iya, cuma MU katanya. Ya. Maksud gue itu And it's reality loh, bukan mulut besarnya Ten Hag Gua, seperti yang kalian bilang. 1-0 selama kan ini. berarti lu dimakan langsung sama Pep sama City. Enggak, lu masih bisa apa ya, walaupun lu digempur tapi City tuh enggak, ya praktis nggak punya peluang bahaya kok selain yang Haaland itu menurut gua, sama yang De Bruyne kayak di tackle sama Casemiro itu kan yang di kotak penalti gitu loh. Ya, kalau mau lo ngambil tarik kesimpulannya sebenarnya kita contain City kemarin. Iya, ha. Kita berhasil menjaga City. Ibarat kata kebakaran hutan nih, lu tahu nih, lu Ya. blok yang mana yang lo apinya di harus sini aja udah lu kumpulin. gitu. Lu isolate Lu gitu. isolate the problem The fire gitu. dan City nggak bisa berbuat banyak kemarin. The problem is lu tahu masalahnya apa, tapi kemarin kita nggak ada untuk menyelesaikannya. Itu aja kalau menurut gua. We had a lot of chance. Rashford ada satu yang mumbung ke atas. Weghorst juga Garnacho punya. 2 kali. Garnacho 2 kali di babak kedua. Si gua Bahkan oke, gue juga sepakat dengan kalian. Sancho perlu dipertanyakan sekarang kualitasnya. Cuman even Sancho masuk ke dalam gawang, ke dalam kotak penalti lawan, membuka. That's the thing. There is no finishing article, man. Dan itu yang mudah-mudahan siapapun pemilik yang barunya give us a solution untuk yang di depan. Enggak. Solusi dari Ten Hag. Ya. You back up the solution. Yeah, that's the thing. If you don't know the owner, Ten Hag yang jadi korban Itu lagi. dia. We don't know what to buy. We don't know if we have the money. Kita nggak tahu uang kita ada berapa, yang lu sediakan berapa, dan kapan gue bisa mulai belanja. Karena kalau kita tunggu sampai bulan depan lagi untuk baru Pemain belanja, lu udah diangkat orang. udah diambil orang lagi. Atau Dan- harganya udah naik lagi. Dan Garnacho itu memang mudah-mudahan sih akan jadi bagus. Yup. Ya gue sih berharap sebagus Greenwood ya, bahkan lebih gitu kan. Tapi kan memang tidak fair membebankan Ya, ekspektasi ya, ya. klub lu kepada anak umur 19 tahun. Terakhir kali kita lakukan itu ya ke Greenwood dan itu hasilnya. Gitu loh, itu sih nggak fair. Tapi memang pada saat kemarin dia masuk, berasa tuh United main masuk Ya, di lebih tiga. lepas. Bukan, lebih kenceng. Iya, Masuk lebih di lepas. tiga, dan lebih berani gitu loh. Bahkan Walker aja sampai kram kan? Berani gitu. Jadi maksud gua kemarin tuh secara permainan walaupun City unggul gitu ya, tapi gua nggak ngerasa No. malu-malu banget lah. Kita nggak dipecundangin. Itu yang gue paling. not humiliated Iya. as yang kayak lawan Liverpool. Waktu lawan gitu. Liverpool tuh dipecundangin. Kalau kemarin no, we gave them a fight. The thing is kita harus akuin kualitas mereka jauh di atas kita untuk saat ini. Bener kan, Fred nempel KDB terus kan? Ya. ya. Masalahnya Gundogan yang step up. Yep. Dan Erikson gagal untuk itu. Dan lu Gol harus kedua. mau namanya lu Gol pertama ya? gol pertama dan kedua sih. Yang kedua juga kan Erikson gagal nutup lagi. Emang semua fokus di kotak. Ya tapi kan tetap aja itu tanggung jawabnya Erikson. Cuma maksud gue itu ada faktor lucknya juga di situ. Yaitu Dewi Fortuna lagi. Oh iya. First shot, First shot, first first attempt. attempt langsung gol kayak gitu. And Telak lagi. tau nggak? Gue yang keinget pas waktu dia bikin gol itu, anjing Paul Scholes. Itu Iya, bener-bener Paul Paul Scholes. And di volley gitu Iya, ya. Paul Scholes ini. Lawan Barcelona. Iya, bener. Nggak, Barcelona nggak di volley sih. Itu Di volley. Rooney. Itu Rooney Newcastle. Oh iya, Beng. iya, yang dari belakang ber. Yang habis marah-marah sama wasit. Iya. Itu Rooney bola volley. Deng. It was a good goal. Good goal. Tapi you tell him to do that dua kali, betul gue rasa nggak mungkin bisa dia bikin lakukan Ya. itu. Sama ya itu tadi emang ya, kalau gue sih emang deh ya maaf aja nih ya, Gol kedua ya. Gol kedua kan dia telat itu. nggak siap sama sekali gitu loh menurut gue. Jadi with all due respect gitu ya, kayaknya musim depan Untuk backup. udah bukan butuh backup, lu emang butuh kiper baru yang benar-benar, kan itu udah pernah gue bahas yang waktu kita lawan Brighton, Iya. berapa persentase passing De Gea dibandingin sama si David Raya ya? Siapa? Jadi tinggal di press aja terdegia Pak. Minimal Bola hilang pasti. minimal berarti lu butuh satu kiper yang betul-betul first class juga, yang first team juga, yang kayak Shaw ketika didatang ke Malaysia, didatangkan dulu siapa? Nggak, kalau De Gea lu datengin kompetitor, masalahnya dia tidak bisa build up Oh ya, that's gitu loh. Sekarang kan jadi taktik orang yang kayak tadi kata Min, orang kalau United dapat bola di press, Ya, press, press ke depan. back pass, once bola ke De Gea, dia lambungin ke atas itu udah 80-70% tuh hilang bolanya pasti dapat ya kemarin udah 80% Nah, itu hilang. Kalau itu kan udah bukan Min pornobar di sini sampai maki-maki deh. gitu, maksud gua
itu karakter ya gitu, dia tidak bisa bermain kayak gitu lu butuh kiper yang benar-benar bisa akurasi umpannya bagus dan terbiasa ya bermain kayak gitu. Itu kiper cadangan City kemarin. Iya, Ortega, gila itu kan bola dari Ortega itu golnya Gundogan. Iya. Dan Pep pede banget lagi mainin dia. Gila, itu yang harusnya kemarin dilakukan oleh Pep pada saat final Piala Liga. Lu mainin tuh si ini siapa? Bukan. Dean Henderson yang final Europa League. Oh, iya. Itu yang harusnya lu lakukan gitu. Lu final kasih De Gea tuh kemarin. Jadi memang gua ngerasa salah satu alasannya tidak bisa berprestasi sekarang ya emang udah De Gea gitu. Lu always stumble on a big stage gitu. Iya. Gitu. Kalau main sih gua Lindelof tuh oke gitu ya. Varane Varane is okay ya. iya, Casemiro oke, Aaron Bissaka seperti biasa. Luke Shaw Bahkan Fred juga menurut gua tuh betul-betul oke nggak banget. jelek-jelek banget lah gitu. Itu kartu kuning yang diambil juga itu memang benar-benar untuk tim. Iya, Nggak ada yang maksudnya gerusak-gerusuk nggak jelas. betul. Yang kurang oke justru kemarin tuh gue bilang Eriksen kurang Iya. banget. Sancho udah jelas. Sancho udah jelas, itu nggak perlu dibahas Udah, lagi. itu dua. Bruno ini bahkan nggak di babak pertama oke. Babak kedua Bruno itu udah walking man. Udah matiin aja. Kalau gua udah males, gua males kalau udah ngehina-hina Bruno. Tapi kenyataan Bruno babak kedua udah efektif none. Apa? Iya, dan wajar udah berapa pertandingan bermain. Tapi nggak ada Anthony berada. Ya, Ya, karena ya nggak ada defense di sana. memang timpang. Transisinya nggak ada. Lu yang nyerang tapi nggak ada yang track back kembali ke belakang karena Sancho susah untuk mundurnya kan. Ya itu like it or not, balik lagi ke pernyataan di awal, City build their team setelah bertahun-tahun. We've only rebuilt this team 1 tahun ini. Jadi menurut gua ya it's okay lah. We just rebuilding. Yeah, we just started rebuilding this team. Jadi ya it's okay. It's a season yang nggak bisa dibilang jelek juga. We won one Carabao Cup dan kita posisi 3 back in the Champions League. It's a great season sebenarnya. Apalagi perbandingannya kan dengan musim lalu. Ya. So no complaint. Oh, kemudian udah selesai. It's a good season. Mau diapain It's a lagi? good final. It was a good final. Jangan salah. Iya. It was a good final. Terima kasih United sudah mengaduk-aduk hati kami semusim ini. Ya. Paling progres setelah Newcastle. Iya. Berapa 27 poin kan surplusnya? Iya, iya. 17 poin 17 ya. poin. Surplusnya naik 3 peringkat Ya, maksud gua. Newcastle yang paling That's what we tinggi, call ya. progress Iya, that's gitu loh. progress. Jelas kalau misalnya tahun lalu lu dapat 5, tahun ini lu dapat 9 itu progress, men. Iya. Gitu loh. Iya kan? Dan lo harus apresiasi lah segala yang terjadi kemarin itu. Bahkan di abis pertandingan lo lihat Marcus Rashford yang dulu masih mukanya sedih-sedihan, kemarin justru dia yang ngangkat semua pemain-pemain. Jangan duduk. Ya, cuma Rashford kayaknya masih perlu dicambuk lagi lah Ya wajar. menurut gua. Dan bahkan kayaknya satu tim deh kemarin itu memang kayaknya perintah dari Erik ten Hag nggak ada yang boleh tunduk duduk. Martinez kan datangin Garnacho kan? Waktu Garnacho udah dipanggil sama Rashford, tetap aja balik lagi lemas, Martinez lagi yang datangin. Gue seneng tuh apa yang ditulis Garnacho di Instagramnya dia dan di Twitternya dia. Yang kenal gue, tahu gue itu paling seneng namanya menang Ya. dan paling nggak bisa terima kalah. Ya. Tapi musim ini gue diberi pelajaran banyak dan gue diberi terima kasih Tuhan udah memberikan gue kemampuan untuk menerima semua kenyataan. We will come back stronger. Dan yang bagian terakhir yang bikin gue happy adalah ini sudah saatnya percayalah dalam waktu dekat ini kami akan mengembalikan joy kepada fans Man United. Hello, dear Garnacho. Nah, Don't make a promise that you cannot keep. I think he can keep this. I think he can keep this. You think? Ya, But me, don't make a promise minimal that bukan you dari poin tapi minimal dari cara dia main juga gue udah puas lihat dia cara main. Let's see next season Garnacho seperti apa. sih. Jadi udah ya, selesai udah musim ini buat United, buat kita semua, buat para warga Poros, terima kasih. Berapa poin terakhir, Min? Poin akhir di Liga? 78. Nggak nyampe lah. 78 atau 75? 75 kan? 75. Jadi terima kasih buat United, terima kasih buat khususnya warga Poros. Yep. Musim ini nobar. Setengah musim ini nobar. Setengah musim, ya. Luar biasa. Jadi punya banyak teman baru. Yap.
Itu yang paling Gua seneng. juga ketemu beberapa yang selama ini cuma WhatsApp beli kaos gitu ya. Akhirnya gua ketemu kayak Mario kemarin sama Rinda. Dan Ada ternyata Fahri. dia orang karo, anjing. Ya, ada Fahri gitu ya sama pasangannya kemarin datang. Kemudian Siapa yang kemarin yang di Twitter? Yang kecil-kecil, bawel. Alwan, Awan. Alwan. Wah, ternyata orangnya. Ini galak di Twitter kemarin ketemu. Setan, Alwan gitu ya. Maksudnya Keren Wan. gue happy ketemu orang-orang baik, orang-orang baru gitu yang mau berteman gitu kan. Tertib juga. Iya, dan Ya. tertib gitu ya, nggak songong, nggak apa gitu. Ya, Pertama gue seneng, kalau Uma kan gue udah ketemu lama ya. Iya. Maksudnya Uma itu dari dulu pertama apa dua kali, kedua gue buka apa kaos, ACL. dia udah belanja, terus udah pernah main bola juga gitu ya. Haikal, gue suka Haikal Iya. itu anak gitu, Haikal, terus Regan. Regan gitu ya. Juan, jangan lupa Juan tuh juga hampir setiap minggu lo nonton sama istrinya, gitu loh. Ya. Maksud gue orang-orang ini heads off lah buat kalian. Tapi ya Semoga- itulah gunanya Intimate Nobar kan. Semoga musim depan kita bisa ketemu lagi di suasana yang lebih seru, lebih banyak mendatangkan apa ya kebahagiaan karena tim yang kita dukung Menang. menang, gitu kan? Tenang aja, kalaupun jadi tetap ada nobar, harga nggak akan naik, ya. Tetap segitu-segitu aja. Nggak akan turun juga. Cashback juga akan ada. Cashback tetap ada ya. Tetap dong. Cashback Cashback tetap Indomie ada. tetap ada. Cuma nggak juga kalau 30 orang yang ikut terus 30 cashback, anjing. Bandar tumpur setan gitu loh. Gitu. Terima kasih buat kalian semua. Makasih juga kemarin buat Septo gitu Ya. ya. Datang ngasih hadiah. Udah ngasih hadiah juga. Itu sih. Paling terima kasih juga untuk Angga dan Twin House. House ya. Timnya, terima kasih. Timnya Thank you, timnya Angga, Twin House. Twin House tuh luar biasa. Selesai. Habisnya tetap akan ada konten gitu ya. Tenang aja. Karena kami adakan buat nyenengin hati-hati kalian ini aja nya. Gitu. Apalagi nggak ada yang lain gitu ya kan kalian cuma mau ngeliat gua marah-marahin Patrick Bahas game bang, bahas game. gitu itu aja. Oke. Sekali lagi terima kasih. Yang jelas mungkin kayak minggu depan akan ada konten kejutan ya Minpor ya. Iya. Ada. Akan ada konten kejutan. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada ketemu seorang pemain gitu ya. Udah itu aja. Itu aja dulu Jangan gitu lanjut ya. lagi. Ketemu seorang pemain. Kalian nantikan aja lah. Oke, gue Fuad Gue Patrick. dan Patrick yang gak ganti celana. Enak aja. Itu hijau bang, sebenarnya warna hijau. Bye. Enggak dong, bersih dong. Buset dah. Bye. Bye.